Halo semua, saya Rasendriat Anugroho dari kelas 002 DKV Angkatan 23, Kampus Telkom University dengan NIM 10606230074. Kali ini saya akan bahas mengenai analisis estetika 4 karya seni menggunakan teori Edmund Burke Feldman untuk tugas 4 mata kuliah estetika dan sejarah komunikasi visual. Sebelum kita masuk ke karya-karya seninya, saya mau menjelaskan sedikit dulu tentang teori yang saya gunakan. Edmund Burke Feldman membagi analisis estetika menjadi 4 tahap: deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Deskripsi adalah bagian di mana kita menyebutkan apa yang terlihat dari karya secara objektif. Analisis membahas bagaimana unsur-unsur visualnya disusun. Interpretasi mencoba menangkap makna atau pesan dari karya tersebut. Dan evaluasi, kita menilai apakah karya itu berhasil secara estetis, baik dari segi visual maupun makna. Kita mulai dari karya pertama, Katedral Gotik Notre Dame di Paris. Kalau kita lihat, bangunan ini sangat megah, bergaya gotik, dan punya 2 menara kembar dan jendela kaca patri yang besar. Secara visual, garis-garis vertikalnya memberi kesan menjulang dan agung. Sementara cahaya yang masuk dari kaca patri menciptakan suasana sakral. Kalau ditafsirkan, katedral ini melambangkan keagungan Tuhan dan juga kekuasaan gereja pada masa Eropa abad pertengahan. Dan menurut saya, dari sisi estetika, karya ini sangat berhasil. Ia tidak hanya mengesankan secara visual, tapi juga secara emosional dan spiritual. Selanjutnya, kita menuju timur. Lukisan pemandangan gunung dan air atau Xianshui dari dinasti Song. Lukisan ini biasanya hanya menggunakan tinta hitam di atas kertas atau sutra. Gambar yang muncul adalah pegunungan tinggi, sungai, kabut, dan kadang ada rumah kecil di sudut yang menggambarkan manusia. Komposisinya nggak simetris, dan justru itu yang menciptakan keseimbangan yang unik. Filosofi di balik lukisan ini berasal dari Taoisme, yang melihat manusia sebagai bagian kecil dari alam semesta. Dan menurut saya, ini adalah salah satu bentuk seni yang sangat kontemplatif. Hanya dari goresan tinta, kita bisa merasakan ketenangan dan kedalaman maknanya. Dari Nusantara, saya memilih karya yang sangat khas, yaitu wayang kulit, dari Jawa dan Bali. Tokoh-tokoh wayang ini dibuat dari kulit kerbau, dihias dengan sangat detail, dan digunakan dalam pertunjukan bayangan dengan iringan gamelan. Gaya visualnya datar dan simbolik, tapi penuh makna. Cerita-ceritanya diambil dari epos besar seperti Mahabharata dan Ramayana. Wayang bukan hanya hiburan, tapi juga alat pendidikan, penyampaian nilai moral, bahkan media spiritual. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang paling kompleks, karena menggabungkan visual, suara, cerita, dan filosofi dalam satu panggung. Lalu yang terakhir, ini berasal dari Indonesia juga, tapi kali ini adalah karya modern, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana karya Nyoman Nuwatara di Bali. Patung ini sangat besar, tingginya lebih dari 120 meter, menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang menunggangi Garuda. Secara visual, patung ini realistik dan sangat detail. Skalanya yang luar biasa, memberi kesan monumental. Kalau kita lihat maknanya, GWK adalah simbol pelindung dan kekuatan nasional. Dan saya merasa bangga melihat bagaimana warisan budaya bisa diangkat menjadi karya besar yang modern dan monumental ini. Dari keempat karya ini, kita bisa belajar bahwa estetika bukan hanya soal bentuk yang indah, tapi juga tentang makna, budaya, bahkan pengalaman emosional yang kita rasakan saat melihat karya tersebut. Dengan menggunakan pendekatan Feldman, saya bisa lebih memahami dan mengapresiasi seni dari berbagai sudut pandang. Terima kasih sudah menyimak video ini.
semoga bermanfaat bagi kalian semua.